Halo everybody, welcome back to Cinemazi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang masih berbau-bau superhero. Film kali ini berjudul Captain America: The Winter Soldier. Adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Bapak Anthony dan Joe Russo. Dalam film tersebut, Captain America bergabung dengan Black Widow dan Falcon untuk mengungkap konspirasi di dalam agen mata-mata SAILD. Mereka menghadapi pembunuh misterius yang dikenal sebagai Winter Soldier. Gimana cerita selanjutnya? Jangan skip! Seperti biasa, kalian langsung aja nyari posisi santuy kalian. Saya humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Dua tahun setelah peristiwa The Avengers 2012, Sam Wilson terlihat sedang jogging. Kemudian Steve Rogers alias Captain America datang menyusulnya. Mereka pun berkenalan. Sam adalah seorang veteran perang. Tak lama Steve Rogers mendapat pesan yang menyuruhnya berdiri di tepi jalan di depan Captain America Tol. Kemudian sebuah mobil berhenti yang dikendarai oleh Natasha Romanoff alias Black Widow. Dia menyapa kedua pria itu, dan Steve Rogers masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, duo ini bergabung dengan SAILD yang dipimpin oleh Bruce Rumlow. Di saat mereka melintasi Samudra Hindia, salah satu kapal SAILD, Bintang Lemurian, diambil alih oleh bajak laut yang dipimpin oleh Georges Batroc. Mereka menyandra, termasuk agen Jasper Sitwell. Steve Rogers dalam bahkan Captain Amerikanya menyelam keluar dari jet tanpa menggunakan parasut. Dia mendarat di air dan naik ke kapal, mengalahkan setiap orang jahat yang menghalangi jalannya. Natasha dan agen lainnya turun untuk membantu Captain America. Para agen mengalahkan bajak laut dan menyelamatkan para Sandra. Batroc mencoba lari, namun berhasil ditangkap oleh Captain America mereka. Mereka pun bertarung di dek kapal yang dimenangkan oleh Captain America. Di ruang operator, Steve Rogers menemukan Natasha sedang mengekstravel dari komuter kapal. Ketika Steve Rogers memanggilnya keluar, dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah diberi misi yang berbeda. Dia mengeluarkan flash drive. Beberapa saat sebelum seorang bajak laut berlari melewatinya dan melemparkan granat ke keduanya. Steve Rogers meraih Natasha dan melompat melalui jendela sebelum granat meledak. Di Triskelion, Steve Rogers menghadap Nick Fury tentang motif dibalik tugas Natasha. Fury tahu Steve Rogers tidak akan nyaman dengan itu. Jadi dia bertanya pada Natasha. Fury mengingatkan Steve Rogers bahwa dia tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan mereka yang bekerja sama dengannya. Dia membawa Steve Rogers ke basement, di mana ada 3 helicarrier yang sedang dikerjakan sebagai bagian dari Project Insight. Proyek ini adalah sebuah operasi yang menghubungkan helicarrier dengan satelit mata-mata yang digunakan untuk mencegah kemungkinan serangan teroris. Setelah dari sana, Steve Rogers mengunjungi Museum Smithsonian untuk melihat pameran yang didedikasikan untuk Captain America. Di antara pajangan ada manekin dengan seragam Perang Dunia II dan kostum pasukan komando lama Steve Rogers, dan salah satu teman lamanya, Bucky Barnes. Steve Rogers melihat video Peggy Carter, di mana dia memperingati Steve atas tindakannya sebagai Captain America. Dia kemudian mengunjungi Peggy zaman now, yang telah menikah dan memiliki anak. Namun karena usianya yang sudah sepuh, dia sakit-sakitan. Awalnya Peggy hanya mengenali Steve Rogers sebagai Captain America. Namanya juga Simba-Simba ya, agak pikun dia. Namun sesaat setelah dia menatap matanya dalam, teringatlah bahwa pria itu adalah Steve Rogers. Cinta lamanya yang menghilang di telan bumi.
Dan kini Steve Rogers kembali menemuinya dan menagih hutang dansanya kala itu. Tapi sayangnya Peggy sudah terlalu tua untuk hal itu. Kembali ke Steve Rogers. Steve Rogers menemukan Sam sedang menasihati veteran lain yang menderita trauma pasca perang. Setelah pertemuan kelompok, Sam mengungkapkan kepada Steve bahwa dia kehilangan temannya dalam pertempuran di Irak. Meski kehilangan temannya, Sam tetap suka terbang. Dia bertanya pada Steve apa yang membuatnya bahagia. Steve pun tidak tahu, apalagi gua. Fury mencoba mengakses file yang Natasha dapatkan tempo hari. Namun file tersebut memiliki sistem keamanan untuk mengaksesnya. Kemudian dia pergi menemui Menteri Pertahanan Alexander Pierce, yang saat itu kebetulan sedang bertemu dengan Dewan Keamanan Dunia mengenai masalah pembajakan bintang Lemurian. Fury memberitahu Pierce bahwa mereka perlu menunda Project Insight. Di saat Fury mengemudi, dia menghubungi agen Maria Hill untuk bertemu dengannya. Saat dia berhenti di persimpangan, sebuah mobil polisi berhenti di samping mobilnya. Fury memperhatikan bahwa petugas yang mengemudi mobil itu menatapnya dengan tatapan tidak nyaman. Tak lama setelah itu, mobil polisi lain muncul dan menabraknya dari sisi samping. Mobil polisi pertama tiba-tiba berhenti dan langsung kembali ke mobil Fury. Mobil polisi ketiga secara bersamaan menabrak mobil Fury dari belakang, dan beberapa unit lagi dengan cepat tiba, menubruk mobil Fury. Sedetik kemudian, sebuah van hitam tanpa jendela berhenti, mengeluarkan tim SWAT penuh. Petugas patroli dan SWAT menarik senapan dan mengambil polisi di sekitar mobil Fury. Komputer on board memberitahu Fury bahwa pengiriman polisi metropolitan tidak menunjukkan unit di daerah tersebut. Di saat pelindung jendela Med Captain Amerika 1%, Fury mengambil minigun tersembunyi dan menembakkan kembali melalui jendela. Window integrity 31%. Sebagian polisi gadungan KO, sementara van SWAT dan salah satu mobil polisi diledakkan oleh peluncur granat. Setelah baku tembak yang berkepanjangan, Fury memerintahkan mobil untuk mengemudi sendiri. Mobil Fury lepas landas dengan autopilot dengan dua mobil polisi mengejar. Untungnya komputer onboardnya mendeteksi sebuah truk box sedang berada di persimpangan berikutnya. Fury menginjak rem, sementara dua mobil polisi terus melaju dan dihalangi oleh truk. Fury memerintahkan komputer onboard untuk membawanya ke lokasi yang aman. Sebelum komputer dapat menemukan tempat yang aman baginya, dia melihat sosok berpakaian hitam berdiri di tengah jalan. Stan mengaktifkan bom magnet yang menempel di bagian bawah mobil Fury. Seketika meledak dan terbalik. Pria itu segera menghampiri mobil Fury, siap untuk menghabisinya. Tetapi Fury berhasil melarikan diri dengan alat canggihnya. Di sisi lain, Steve Rogers kembali ke apartemennya. Dia menemukan Fury yang terluka duduk di sofanya. Fury memberitahu Steve Rogers bahwa mereka sedang disadap. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Fury ditembak 3 kali. Steve Rogers melihat keluar jendela untuk mencari si penembak. Fury memberinya flash drive dan menyuruhnya untuk tidak mempercayai siapapun. Setelah mendengar tembakan, tetangganya, Cat datang dengan membawa pistol. Dia adalah agen 13 dari SAIELD. Sementara Cat mencoba untuk menolong Fury. Steve Rogers mengejar penembak, ia melemparkan perisainya ke arahnya. Tetapi penembak jitu menangkapnya dengan satu gerakan cepat di tangan kirinya. Kemudian melemparkannya kembali ke Steve Rogers. Pria misterius itu pun menghilang. Fury dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani penanganan lebih lanjut. Natasha bertemu dengan Steve Rogers di rumah sakit, di mana mereka menyaksikan dokter mengoperasi Fury. Agen Hill bergabung dengan mereka. Para dokter mencoba untuk menyelamatkan Fury, namun nihil. Fury tak terselamatkan karena lukanya terlalu parah. Keesokan harinya, Steve Rogers bertemu dengan Pierce. Dia ditanyai perihal mengapa Fury bisa ada di apartemennya. Namun Steve Rogers tidak bisa menjawab, karena dia memang tidak tahu alasannya. Setelah selesai mengobrol, Steve Rogers pergi meninggalkan ruangan itu. Saat berada di lift, Steve Rogers bertemu dengan banyak agen. Mereka terlihat sangat mencurigakan. Saat lift berhenti di salah satu lantai, dia bertanya apakah mereka ingin keluar. Namun bukannya menjawab, mereka justru menyerangnya. Mereka mengikat borgol magnet ke pergelangan tangannya. Tetapi Steve Rogers mengalahkan mereka dan membuat semua orang pingsan.
Agen Sitwell melihat pertempuran melalui monitor, memerintahkan tim Strike untuk pergi ke lift. Dia berlari ke garasi dan mengendarai sepeda motornya, menghindari rintangan yang dibuat oleh SAILD. Namun tiba-tiba Quinjet muncul untuk menembak Steve Rogers. Dia melemparkan perisainya ke mesin itu, menonaktifkannya dan melarikan diri. Steve Rogers kembali ke rumah sakit untuk mengambil flash drive yang sempat ditaruhnya di mesin penjual otomatis, tapi hilang. Kemudian Natasha muncul dengan mengunyah permen karet. Rupanya benda itu sudah diamankannya. Steve Rogers membawanya ke sebuah ruangan dan menuntun untuk mengetahui apa yang dia ketahui tentang pembunuh misterius itu. Natasha menjelaskan bahwa dia dan badan intelijen hanya mengenal pembunuh itu sebagai Winter Soldier. Dia hampir membunuhnya dalam sebuah misi di Iran, namun gagal. Mereka memutuskan untuk menggunakan flash drive untuk mencari tahu apa yang mereka dapat tentang keberadaan Winter Soldier. Mereka pergi ke mall dengan penyamaran. Mereka membawa flash drive ke Apple Store dan memasukkannya ke Maxbox Pro untuk menemukan sinyal yang datang dari Wilton, New Jersey. Keduanya berkendara ke tempat sinyal menunjuk dan berakhir di pangkalan militer yang ditinggalkan. Steve Rogers mengenalinya sebagai tempat pelatihan lamanya di New Jersey. Seketika bayangan masa lalunya pun muncul. Di sana mereka menemukan potret berbingkai Howard Stark dan Peggy bersama dengan Cole, Kester Philip. Steve Rogers melihat ke belakang rak buku dan menemukan ruangan yang penuh dengan komputer. Natasha mulai mengaktifkan komputer. Kemudian sebuah suara dengan bahasa Jerman terdengar. Suara itu milik Arnim Zola, mantan kaki tangan The Skull. Dia mentransfer kesadarannya ke komputer setelah tubuhnya gagal karena penyakit. Zola memberitahu keduanya bahwa Hydra dibentuk dengan keyakinan bahwa umat manusia tidak dapat dipercaya dengan kebebasannya sendiri. Mereka juga menyebabkan kecelakaan mobil yang menewaskan Howard dan Maria Stark. Zola menambahkan bahwa rudal menuju lokasi mereka dalam waktu kurang dari 30 detik setelah komputer dinyalakan. Untungnya Steve Rogers dan Natasha sempat melompat ke dalam lubang saat rudal menghantam. Tempat itu pun seketika runtuh. Rumlow dan anak buahnya berhasil melacak tempat itu dan memastikan tidak ada yang selamat. Steve Rogers dan Natasha bersembunyi di rumah Sam, mengetahui bahwa mereka dapat mempercayainya. Natasha mengungkapkan penyesalannya atas keterlibatannya dengan agen Hydra. Sam memutuskan untuk menggunakan proyek militer bernama Falcon dan membantu mereka. Kembali ke Washington, Sam menelpon Sitwell dan memerintahkannya berjalan ke mobil untuk bertemu dengannya dan teman-temannya. Para pahlawan membawa Sitwell ke atap gedung tinggi. Steve Rogers membiarkan Natasha menendang Sitwell dari atap. Beberapa saat kemudian, Sam dengan setelan jetpack Falcon bersayap, terbang ke atap sambil memegang Sitwell. Pengkhianat yang sekarang ketakutan itu mengaku bahwa Zola menciptakan algoritma untuk menemukan orang-orang tertentu di seluruh dunia dalam perjalanan kembali ke Tusculum. Winter Soldier melompat ke mobil mereka, menarik Sitwell keluar melalui jendela, dan melemparkannya ke jalur truk. Winter Soldier menembak Natasha. Steve Rogers melompat keluar dan melawan Winter Soldier. Pembunuh itu sama cepatnya dan bahkan lebih kuat dari Steve Rogers. Steve Rogers berhasil melepaskan topengnya. Dan dia akhirnya mengetahui identitas si pembunuh, Bucky Barnes. Wow, reoni ceritanya. Akan tetapi, Bucky yang dulu bukanlah yang sekarang. Dia bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Karena lengah, Kapten Amerika CS berhasil diamankan para agen. Para pahlawan dianggut dalam van penjara. Saya memperhatikan Natasha mengalami pendarahan serius dari bahunya dan memberitahu penjaga bahwa dia membutuhkan bantuan. Salah satu penjaga mengeluarkan batang listrik dan mengalahkan penjaga lainnya. Dia adalah agen Maria Hill yang menyamar. Hill membawa para pahlawan ke fasilitas rahasia dan menunjukkan kepada mereka Fury yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia selamat dengan serum anti-stres yang dikembangkan oleh Dr. Banner. Mereka berkumpul untuk membahas proyek Insight yang akan segera diluncurkan. Hal tersebut merupakan bencana untuk dunia. Steve Rogers berdiri di jembatan, mengenang waktu yang dihabiskannya bersama Bucky. Namun lamunannya buyar saat Sam datang.
Sam mengajak Steve Rogers untuk segera bersiap. Di kota, rupanya anggota WAC tiba di Triskelion, dipandu oleh Pierce. Dia memberi mereka pin elektronik yang akan memberi mereka akses kemana saja di dalam gedung. Rogers dan Falcon masuk ke markas. Steve Rogers mengakses mikrofon yang menghubungkannya ke setiap speaker. Dia memberitahu agen SILD bahwa Pierce adalah pengkhianat yang bekerja dengan agen Hydra, dan mereka harus menghentikan Project Insight. Kapten Amerika dan Falcon menuju helicarrier saat agen Hydra menembak mereka. Kapten Amerika memasukkan chip pertama ke dalam satu helicarrier, sementara Falcon terbang berkeliling menghindari tembakan. Dia berhasil mendapatkan rudal pencari panas yang ditunjukkan padanya untuk menabrak helicarrier untuk memberinya jalan masuk, memungkinkan dia untuk menempatkan chip kedua di sana. Hill, sementara itu, memantau kemajuan mereka saat melawan agen Hydra yang mencoba membunuhnya. Tak lama kemudian, Fury keluar dari helikopter, yang membuat Pierce terkejut. Fury melepas penutup matanya dan menggunakan retina matanya yang mati untuk mengaktifkan Project Insight bersama dengan Pierce. Dia mengancam akan meledakkan Natasha, memaksanya keluar bersamanya. Namun Natasha mengaktifkannya sendiri, membakar dirinya sendiri, tapi tidak separah yang lainnya. Fury menembak Pierce tewas. Winter Soldier dilepaskan dan bergabung dalam pertempuran. Dia merobek sayap Falcon dan melemparkannya dari helicarrier. Kapten Amerika menghadapi Winter Soldier di dalam helicarrier, mencoba menghubungi sahabatnya dengan mengingatkannya bahwa jutaan orang bisa mati. Karena dalam pengaruh cuci otak, Winter Soldier tak berkeming dan bertarung dengan Kapten Amerika lagi. Kapten Amerika berlari untuk mengambil chip dan menggantinya. Tetapi Winter Soldier menghalaunya. Mereka bergulat 1 lawan 1. Dan Kapten Amerika berhasil melukai kedua tangan Winter Soldier, lalu mengunci kepalanya sampai dia melepaskan chipnya. Kapten Amerika bergegas untuk memasukkan chip ke dalam sistem. Tetapi Winter Soldier menembakkannya 3 kali. Dia memanggil Hill untuk meretas helicarrier dan menggagalkan kuncian target. Dengan sistem yang diretas, Hill membuat helicarrier saling menembak. Sam berlari keluar jendela di saat Natasha dan Fury menerbangkan helikopter mereka tepat waktu untuk menangkapnya. Helicarrier ketiga terus jatuh dengan Kapten Amerika dan Winter Soldier di dalamnya. Kapten Amerika memilih untuk tidak melawan temannya, menjatuhkan perisainya dan helicarrier. Winter Soldier tanpa ampun meninju wajahnya berulang kali, bahkan saat Kapten Amerika memilih untuk bertahan dengannya sampai akhir. Winter Soldier menatap Kapten Amerika dengan ragu, seperti akan mengingat sesuatu. Tak lama helicarrier jatuh, melemparkan Kapten Amerika keluar dan jatuh ke laut. Saat setengah sadar, Kapten Amerika mendapati uluran tangan yang menolongnya. Winter Soldier ikut turun dan menyeret Kapten Amerika ke pantai sebelum dirinya pergi. Setelah kejadian itu, Steve Rogers mendapati dirinya yang sedang terbaring lemas di rumah sakit. Senator Strange ditangkap dan Rumlow dirawat oleh dokter akibat luka bakarnya yang parah. Natasha sedang menjalani sidang untuk menjawab hubungannya dengan SILD. Sementara itu, Fury menghilangkan jejak keberadaannya termasuk paspor dan penutup matanya, membakarnya untuk selamanya. Fury memberitahu Sam dan Steve Rogers bahwa jika ada yang ingin menemuinya, mereka hanya perlu datang ke makamnya. Fury pergi ketika Natasha datang untuk memberitahu orang-orang bahwa ini adalah cara Fury untuk mengatakan terima kasih. Dia memberi Steve Rogers file yang dia inginkan. Steve Rogers melihat file yang menyangkut Bucky dan transformasi Winter Soldier-nya. Sam menyadari bahwa Steve Rogers akan mencari Bucky. Film pun hampir selesai. Adegan mid-credit. Baron Wolfgang von Strucker sedang mendiskusikan kejadian baru-baru ini selama agen Hydra di suatu tempat di Eropa. Mereka sedang melakukan eksperimen dengan senjata rahasia, termasuk tongkat kerajaan Loki. Von Strucker memandu agen tersebut ke si kembar, Pietro dan Wanda Maximoff alias Quicksilver dan Scarlet Witch. Adegan pasca kredit. Winter Soldier berjalan melalui pameran Kapten Amerika di Smithsonian dan menemukan dirinya sendiri. Dia menatapnya dengan termenung.
dan film pun benar-benar selesai. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Tulis saja di kolom komentar ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you. Bye-bye.